Selamat datang di Militer Konflik. Hari ini kita akan bahas kabar yang bikin heboh, deal tarif 0% antara Indonesia dan Amerika Serikat. Isu ini ramai diperbincangkan, disebut sebagai kesepakatan besar. Bahkan ada yang menyebut bisa membuka peluang ratusan triliun rupiah. Tapi pertanyaannya sederhana, benarkah sudah resmi atau masih tahap pembahasan? Kalau kita lihat hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat, memang keduanya adalah mitra strategis. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Amerika Serikat termasuk 3 besar tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya bukan kecil, puluhan miliar dolar per tahun. Produk yang dikirim pun beragam, dari mulai tekstil, alas kaki, furnitur, produk karet, dan elektronik. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menjadi pemasok penting untuk produk teknologi dan bahan baku industri. Jadi hubungan ini sudah lama terjalin, bukan baru kemarin. Isu tarif 0% muncul dalam konteks negosiasi dagang bilateral, melibatkan pemerintah Indonesia dan kantor perdagangan Amerika. Dalam praktek perdagangan internasional, tarif 0% biasanya tidak langsung berlaku untuk semua barang. Biasanya bertahap dan terbatas pada sektor tertentu. Jadi penting untuk kita langsung menyimpulkan bahwa semua produk Indonesia kini bebas masuk Amerika tanpa biaya masuk. Lalu, apa dampaknya kalau benar terjadi penurunan tarif besar-besaran? Dampaknya bisa signifikan. Harga produk Indonesia jadi lebih kompetitif, permintaan bisa naik, ekspor berpotensi meningkat. Namun perlu diingat, tiap kesepakatan dagang selalu bersifat timbal baliknya. Indonesia juga kemungkinan membuka akses lebih luas untuk produk Amerika. Disinilah letak strategi dan negosiasi. Bagaimana menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan daya saing industri dalam negeri. Dan soal Malaysia gigit jari, itu lebih ke narasi persaingan kawasan. Faktanya, negara-negara ASEAN memang bersaing menarik pasar Amerika. Tapi perdagangan global tidak sesederhana menang atau kalah. Jadi di episode ini kita akan bedah secara jernih apa yang benar-benar terjadi, siapa yang terlibat, dan seberapa besar dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Tetap bersama kami karena di Militer Konflik kita bahas isu besar dengan kepala dingin. Sobat militer, kita mulai dari awal. Apa sebenarnya yang terjadi? Isu tarif 0% antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak muncul tiba-tiba. Ini bukan keputusan semalam. Ini bagian dari proses panjang hubungan dagang kedua negara. Indonesia dan Amerika Serikat sudah menjalin hubungan perdagangan selama puluhan tahun. Amerika bahkan menjadi salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Amerika Serikat secara konsisten masuk 3 besar tujuan ekspor non-migas Indonesia. Nilainya mencapai puluhan miliar dolar AS per tahun. Produk utama Indonesia ke Amerika antara lain tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur kayu, produk karet, elektronik tertentu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia aktif melakukan pendekatan dagang bilateral. Salah satu jalurnya adalah pembahasan dengan kantor perdagangan Amerika. Pembicaraan ini membahas banyak hal, akses pasar, hambatan non-tarif, standar produk, dan tentu saja tarif biaya masuk. Isu tarif 0% muncul dari upaya memperluas akses produk Indonesia agar lebih kompetitif di pasar Amerika. Namun penting dicatat, sampai saat ini tidak ada perjanjian free trade agreement penuh dengan antara Indonesia dan Amerika seperti yang dimiliki AS dengan beberapa negara lain. Artinya, kalaupun ada penurunan tarif, biasanya berlaku untuk sektor tertentu, bukan otomatis untuk semua komoditas. Kronologinya juga tidak instan. Biasanya dimulai dari pertemuan singkat menteri, dilanjutkan pembahasan teknis, studi dampak ekonomi, lalu negosiasi detail pasal demi pasal. Semua dilakukan secara bertahap dan penuh kepentingan. Karena dalam perdagangan internasional, setiap persen tarif punya arti besar. Bisa menentukan daya asing, bisa mempengaruhi jutaan tenaga kerja. Jadi, ketika muncul narasi resmi tarif 0%, kita harus melihat konteksnya. Apakah itu kesepakatan final atau masih tahap komitmen awal?
Disinilah pentingnya membaca fakta secara utuh, bukan hanya judul besar. Dan itulah titik awal kronologi yang perlu kita pahami. Sobat militer, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Siapa saja yang terlibat dalam isu tarif 0% ini? Dan sebenarnya prosesnya terjadi kapan serta di mana? Dari sisi Indonesia, aktor utamanya adalah Kementerian Perdagangan, dipimpin oleh Menteri Perdagangan yang mewakili posisi resmi pemerintah dalam negosiasi dagang. Selain itu, ada juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, karena setiap kebijakan tarif menyangkut stabilitas industri nasional, investasi, dan neraca perdagangan. Perwakilan Indonesia di Washington DC juga berperan, baik melalui Kedutaan Besar RI maupun Atasé Perdagangan. Di sisi Amerika Serikat, lembaga kunci yang terlibat adalah United States Trade Representative atau USTR. Inilah kantor resmi pemerintah AS yang menangani negosiasi perdagangan internasional. USTR bekerja sama dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, serta berbagai lembaga terkait industri dan kebijakan tarif. Prosesnya tidak terjadi dalam satu forum saja. Pertemuan biasanya berlangsung di dua lokasi utama, Jakarta dan Washington DC. Kadang juga dilakukan secara virtual, terutama sejak pandemi global beberapa tahun terakhir. Selain itu, pembahasan sering dilakukan di sela-sela forum ekonomi internasional, misalnya dalam pertemuan World Trade Organization atau forum kerjasama ekonomi regional lainnya. Lalu kapan proses ini berlangsung? Negosiasi perdagangan biasanya berjalan bertahun-tahun, dimulai dari penjajakan awal, lalu dialog tingkat pejabat tinggi, dilanjut tim teknis. Setiap sektor dibahas detail, mulai dari tarif masuk, standar kualitas, sertifikasi, hingga isu perlindungan industri domestik. Karena itu, klaim bahwa keputusan terjadi mendadak perlu dilihat secara kritis. Dalam prakteknya, tidak ada kesepakatan dagang besar yang lahir tanpa proses panjang. Semua melibatkan kalkulasi ekonomi, pertimbangan politik, dan kepentingan nasional masing-masing negara. Jadi jelas, yang terlibat bukan hanya satu orang, bukan hanya satu kementerian. Ini kerja lintas lembaga, lintas negara, dan lintas kepentingan. Dan disinilah kompleksitasnya. Sobat militer, sekarang kita masuk ke pertanyaan kunci. Mengapa isu tarif 0% ini muncul sekarang? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi ketegangan perdagangan besar, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketegangan ini memuncak pada masa pemerintahan Donald Trump. Amerika menaikkan tarif tinggi terhadap berbagai produk asal Tiongkok. Tiongkok membalas dengan kebijakan serupa. Inilah yang dikenal sebagai perang tarif. Dampaknya besar, rantai pasok global terganggu, biaya produksi naik, perusahaan multinasional mulai mencari alternatif lokasi produksi. Negara-negara Asia Tenggara pun melihat peluang, termasuk Indonesia. Ketika perusahaan ingin mendiversifikasi produksi dari Tiongkok, mereka mencari negara dengan biaya kompetitif dan akses pasar luas. Disinilah posisi Indonesia menjadi strategis. Populasi besar, pasar domestik kuat, sumber daya melimpah. Namun ada tantangan, persaingan ketat dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Kalau Indonesia ingin menarik investasi dan memperbesar ekspor ke Amerika, hambatan tarif harus ditekan. Karena dalam perdagangan internasional, selisih tarif beberapa persen saja bisa menentukan pilihan importir. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan strategis. Mereka ingin memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Indo-Pasifik, mengurangi ketergantungan pada satu negara saja. Dalam kerangka global, forum seperti World Trade Organization memang mengatur perdagangan multilateral. Namun realitanya banyak negara kini lebih aktif melakukan negosiasi bilateral. Kenapa? Karena lebih cepat, lebih fleksibel, dan bisa disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Jadi isu tarif 0% bukan sekadar soal ekonomi. Ini juga bagian dari strategi geopolitik.
Indonesia berusaha memperkuat posisi tawar, Amerika berusaha memperluas mitra strategis. Pertemuan kepentingan inilah yang membuka ruang negosiasi, bukan karena kebetulan, bukan hanya sensasi, tapi karena dinamika global yang sedang berubah cepat, dan Indonesia tidak ingin hanya jadi penonton. Sobat militer, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Apa dampaknya kalau benar ada penurunan tarif hingga 0%? Kita mulai dari data. Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia ke AS secara konsisten lebih tinggi dibanding impor dari AS dalam beberapa tahun terakhir. Artinya Indonesia mencatat surplus, dan ini penting untuk menjaga neraca perdagangan tetap positif. Kalau tarif untuk produk tertentu benar-benar diturunkan menjadi 0%, dampaknya langsung terasa di harga. Barang Indonesia masuk ke pasar Amerika tanpa biaya masuk. Biaya impor bagi pembeli Amerika turun, harga jual bisa lebih kompetitif dibanding produk negara lain. Contohnya sektor tekstil dan alas kaki. Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Kalau tarif turun, pesanan bisa meningkat, produksi naik, lapangan kerja terjaga. Sektor furnitur dan produk kayu juga berpotensi terdorong. Begitu juga produk karet dan komponen otomotif tertentu. Namun kita harus realistis. Setiap kesepakatan dagang bersifat timbal balik. Amerika tentu akan meminta akses pasar yang lebih luas ke Indonesia. Bisa dalam bentuk penurunan tarif untuk produk pertanian, produk teknologi, atau barang manufaktur tertentu. Disinilah tantangannya, pemerintah harus memastikan industri dalam negeri tetap terlindungi dari lonjakan impor yang berlebihan. Potensi keuntungan memang besar. Kalau nilai ekspor meningkat beberapa miliar dolar saja, dampaknya bisa setara puluhan hingga ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang. Tapi semuanya tergantung detail implementasi. Produk apa saja yang masuk skema 0%, seberapa cepat diberlakukan, dan bagaimana kesiapan industri nasional. Jadi dampaknya bisa sangat positif, asalkan strategi dijalankan hati-hati, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Karena dalam perdagangan global, peluang besar selalu datang bersama resiko besar.